Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Elisa akan membahas tentang soal vektor di dimensi 2. Jadi pada soal diketahui koordinat titik P adalah x kuadrat plus 1, x. Kemudian koordinat titik Q adalah 1,2. Kemudian diketahui bahwa panjang proyeksi vektor OP pada OQ kurang dari 4/5 akar 5. Nilai X yang mungkin adalah Sebelum kita menjawab soal ini, ada hal-hal yang perlu kita cari terlebih dahulu karena belum ada langsung di soal. Sebagai contoh, vektor OP. Vektor OP adalah vektor posisi titik P terhadap titik asal. Jadi, jika ini adalah titik P, x kuadrat plus 1, x koordinatnya, maka vektor OP atau vektor posisi titik P adalah bentuk matriks dari x kuadrat plus 1, x. Ini menunjukkan vektor di dimensi 2 dengan basis I-nya, koefisien basis I-nya adalah x kuadrat plus 1, sedangkan koefisien basis C-nya adalah x. Bagaimana dengan vektor OQ? Vektor OQ diwakili 1, 2. Oke. Selanjutnya kita menyelesaikan soal ini. Kita mulai dari panjang proyeksi vektor OP pada vektor OQ yang kurang dari 4/5 akar 5. Panjang proyeksi vektor OP pada OQ dirumuskan sebagai perkalian skalar vektor OP perkalian skalar di sini adalah perkalian dot produk vektor OP kali vektor OQ dibagi dengan panjangnya vektor OQ yang kurang dari 4/5 akar 5. Oke. Sekarang kita mau mengalihkan vektor OP x kuadrat plus 1 x dot 1, 2 per panjangnya vektor OQ adalah akar dari kuadrat masing-masing komponennya, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kurang dari 4/5 akar 5. Mengalihkan dot produk dua vektor berarti kita mengalihkan masing-masing komponen yang bersesuaian. Di sini x kuadrat plus 1 kita kalikan dengan 1 ditambah dengan x kali 2 berarti 2x per akar 5 kurang dari 4/5 akar 5. Kemudian kita bagi, maksud saya kita kalikan dengan akar 5. Kenapa kita boleh mengalihkan dengan akar 5? Karena di sini penyebutnya berupa bilangan. Sehingga kita dapatkan x kuadrat plus 1 plus 2x kurang dari 4. Selanjutnya kita mendapatkan pertidaksamaan kuadrat, tapi kita harus membuat 0 salah satu ruas. Di sini ruas kanan yang akan saya jadikan 0, yaitu dengan cara dikurangi 4. Maka jika ruas kanan dikurangi 4, maka ruas kiri juga harus dikurangi 4. Sehingga 1 dikurangi 4 adalah negatif 3, kurang dari 0. Oke. Sampai di sini
Untuk menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat, kita bisa menggunakan metode Sikota-Mina. Perhatikan di ruas kiri ini, x kuadrat plus 2x minus 3 dapat kita faktorkan menjadi x minus 3 kali x minus 1 kurang dari 0. Oh, ini belum benar, karena jika kita kalikan negatif 3 dengan negatif 1 harus menghasilkan nilai negatif 3. Jika kita jumlahkan hasil perkalian ini, maka harus menghasilkan 2. Maka yang harus bernilai positif adalah 3. Oke, kita sudah mendapatkan pertidaksamaan kuadrat yang sudah diubah ke bentuk pemfaktoran. Maka nanti akan ada 2 pembuat 0, yaitu x plus 3 dan x minus 1. Kita cari pembuat 0-nya. Maka di sini pembuat 0-nya adalah x sama dengan minus 3. Yang di sini x sama dengan 1. Kita buat garis bilangan untuk memudahkannya. Jadi yang paling kecil kita letakkan di sebelah kiri, yaitu negatif 3. Dan yang lebih besar 1 kita letakkan di kanan. Apa itu metode Sikota-Mina? Kota-Mina Intan. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini, kita tinggal menganalisis koefisien utama dan diskriminan dari persamaan kuadratnya. Jadi perhatikan di sini bentuk kuadratnya. Koefisien utama adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. Di sini koefisiennya adalah 1, maka dia bernilai positif. Sikota nilainya adalah 1. Berarti dia adalah bilangan yang positif. Kemudian diskriminannya, bagaimana dengan diskriminannya? Diskriminannya adalah positif. Kenapa saya langsung bisa mengetahui bahwa diskriminannya positif? Karena bentuk pertidaksamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan langsung. Jadi kalau suatu persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat bisa kita langsung faktorkan menjadi 2 faktor, maka pasti diskriminannya adalah positif. Jadi diskriminannya positif. Oke, bagaimana jika sikotanya positif, minanya juga positif? Maka interval tandanya akan berubah menjadi plus, min, plus. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita membuat garis bilangan pembantu ini, kita lanjutkan mana x yang diinginkan. Di sini pada pertidaksamaan yang diinginkan adalah yang kurang dari 0. Daerah mana yang diminta yang kurang dari 0? Tentu saja adalah daerah yang tengah di sini. Oke, maka kita bisa menentukan nilai x-nya. Dia di antara 2 bilangan, yaitu negatif 3 dan 1. Seperti itu. Demikian penjelasan saya mengenai soal vektor yang ternyata penyelesaiannya memuat penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Semoga kalian memahami penjelasan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.